Lonceng kematian telah dibunyikan. Apa Geri? Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap pagi ini. Roy Suryo di rumahnya bersama ada istri yang di Jakarta. Tifa ditangkap di apartemennya. Ya, supaya tidak salah, ini berita paling terbaru dari CNN Indonesia. Saya bacakan saja. Ini lebih menarik. Breaking news, Roy Suryo dan Tifa ditangkap polisi kasus ijazah Jokowi. 8.12 menit. Ini beritanya diturunkan jam 8.12 menit. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa dan Roy Suryo dikabarkan ditangkap polisi pada Jumat 19 April pagi ini. Sorry, tadi saya ralat. Yang atas itu 19 April pagi ini. Kabar dibenarkan oleh salah satu tim pengacara Roy Suryo, Petrus Sevestinos, kepada cnnindonesia.com. Ya, ini saatnya lonceng kematian sudah dibunyikan. Ya, hari ini Jumat tanggal 19 Juni 2026, sekira pukul 7, klien kami Roy Suryo, Noto Diprojo, dikabarkan oleh istrinya telah ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pada saat yang bersamaan, kami juga mendapat info Tifauziah Tiasuma juga turut ditangkap. Kata Petrus, Dr. Tifa telah ditangkap oleh aparat kepolisian di apartemennya pada hari Jumat pagi 19 Juni 2026 sekira pukul 6.47 menit waktu Indonesia bagian Barat. Petrus mengaku menyayangkan tindakan penyidik Polda Metro Jaya yang melakukan upaya paksa melalui penangkapan terhadap kliennya. Terserah, setelah kita juga udah capek, kita udah ngalah hampir setahun, sekarang saatnya lonceng dibunyikan. Terus, terserah lu terus mau framing apa. Oke. Padahal klien kami selama ini juga kooperatif memenuhi panggilan penyidik, bahkan selalu melaksanakan wajib lapor. Kedua, jika tindakan dimaksud adalah dalam rangka tahap 2 atau sebagaimana dikabarkan berkas sudah lengkap, maka tindakan tersebut bisa dilakukan dengan melayangkan surat panggilan, bukan dengan upaya paksa atau represif melalui proses penangkapan, imbuhnya. Jangan ngajari Polda. Terus, lu jangan ngajari Polda Metro. Ya, kita nggak pernah tahu kan, biasanya wajib lapor itu hari Kamis. Saya nggak tahu hari Kamis datang apa enggak. Mungkin dengan alasan, I don't know ya. Ini kira-kira dugaan saja. Hari Kamis mereka nggak datang wajib lapor, kemudian langsung dilakukan upaya paksa. Ya, kenapa tidak? Enak terus. Ini lebih dramatis ya teman-teman ya. Lebih dramatis, lebih menegangkan, lebih terhina. Keduanya lebih terhina. Oke. Sementara itu, tim hukum Dr. Tifa Aziz Zanuar berkata, kliennya dijemput polisi di apartemennya sekira pukul 6.47 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ya, benar, ditangkap, kata Aziz kepada cnnindonesia.com. Baik Roy Suryo maupun Tifa telah berstatus tersangka kasus tudingan ijazah palsu Pak Jokowi sejak November 2025 lalu. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Berapa ini? Status tersangkanya sudah cukup lah. Bebas 8 bulan di luar berkeliaran terus-menerus memframing ini. Nggak cukup. karena sudah cukup, maka ditangkap. Itu asumsi gua ya. Oke, setelah sekian lama diproses, Polda Metro Jaya pada 2 Juni 2026 menyebut berkas perkara Roy Suryo, Dr. Tifa di kasus tudingan ijazah palsu Jokowi Presiden ke-7 RI telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ingat ya, P21 itu sebenarnya sudah dinyatakan lengkap tanggal 2 Juni. Kalau kata Roy Suryo belum saja nggak apa-apa. Toh sekarang juga mampus juga kok.
Mati kau. Alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi, kata Direktur Reskrimnum Polda Metro Jaya Kombes Imam Aminuddin di Polda Metro Jaya Selasa tanggal 2 Juni 2026. Disampaikan Imam, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pelimpahan tahap 2 ke kejaksaan. Artinya hari ini. Mampus kalian. Kendati demikian, Imam belum bisa memastikan kapan pelimpahan tahap kedua akan dilakukan hari ini. Bos, Pak Dir, you are the best. Ya, Pak Dir, ntar lagi Kapolda deh. Ntar lagi dapat promosi Kapolda dah. Keren Pak Iman. Oke. Merespon itu, kuasa hukum Jokowi, Yaakob Hasibuan meyakinkan bahwa kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang menjerat Roy Suryo tinggal menunggu tahap 2 untuk selanjutnya ditangkap. Ini pernyataan Yaakob dulu kemarin. Udah pas dong. Nah, tahap 2 adalah proses penyerahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian ke kejaksaan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Yaakob mengatakan pihaknya tidak heran apabila dalam waktu dekat Roy Suryo dipanggil penyidik untuk menjalani tahap 2. Mungkin, I don't know, saya ulang lagi, Kamis kemarin, harusnya kan Kamis biasanya wajib lapor. Dipanggil atau mangkir, nggak wajib lapor, jadi carilah. Ditangkap, ditunggu sampai besok pagi hari ini, Jumat Keramat. Enyak ya Roy Suryo ya. Kami tidak heran kalau sebentar lagi mungkin akan ada panggilan untuk kasus Roy Suryo untuk melakukan tahap 2 atau penahanan. Saya nggak tahu, karena itu mungkin memang kewenangan penyidik. Kami juga sama sekali tidak pernah mendesak untuk melakukan penahanan atau dan sebagainya, karena ini murni kewenangan penyidik, katanya. Lain pengacaranya Pak Jokowi begitu elegan dan profesionalnya dibanding pengacaranya Roy Suryo dan Tifa yang terus berkuar-kuar, berteriak-teriak dan nggak ngefek apapun. Membela klien kok dengan cara berkuar-kuar, berteriak-teriak. Oke. Saya coba cari judul lain. Ini menarik ya. Ini menarik. Hubungannya dengan bentar ya. Tim hukum kecam penangkapan Roy Suryo ini melayani kepentingan Jokowi. Nggak masalah. Kan melayani kepentingan lu selama setahun lebih, menunggu dalam ketidakpastian, itu kan melayani kepentingan lu. Masa yang boleh mempunyai kepentingan lu doang? Sekarang kepentingan kita dong. Gitu loh cara berpikirnya. Kalau kemudian ini lu tuduh kepentingan Jokowi. Saya baca. Tim hukum kecam penanganan Roy Suryo, tim hukum kecam penangkapan Roy Suryo ini melayani kepentingan Jokowi. CNN Indonesia, Jumat 19 Juni 2026, jam 8.30. Baru banget. Oke. Ini masih segar, dibungkus. Oke, 2 tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo dan Tifa Tiasuma atau Dr. Tifa ditangkap kepolisian dan Polda Metro Jaya. Hal ini disampaikan pengacara Roy Suryo Ahmad Khosinuddin saat dihubungi cnnindonesia.com Jumat 19 Juni pagi ini. Mau ngomong apa lu? Udah ketangkep, udah ketebak. Khosinuddin mau keluar apa, tapi nggak ngefek, nggak ada impactnya apapun. Lu mau keluar nggak sampai jebol mulut kalian, ya, nggak akan ngefek sampai sobek mulut kalian, nggak akan ngefek. Ya. Hukum itu tidak dengan kowar-kowar, membela klien tidak dengan kowar-kowar.
dengan data, Cok. Oh alah, Cok. Oke. Dia membagikan siaran pers kuasa hukum Roy Suryo terkait peristiwa penangkapan kliennya tersebut. Dalam siaran pers, pihaknya mempertanyakan tindakan Polda Metro Jaya yang melakukan penangkapan alias upaya paksa terhadap Roy Suryo, Dr. Tifa, karena mereka selalu kooperatif memenuhi panggilan kepolisian. Ini yang tahu polisi, yang tahu penyidik. Mungkin kemarin-kemarin masih kooperatif, tapi jelang setelah terima tahap 2, mungkin ya, ini dugaan saya, nggak lagi kooperatif. Lu mau ngeles apa coba? Karena kalau polisi itu bekerja berdasarkan data, bukan berdasarkan mulut kayak lu. Oke. Kami menyayangkan tindakan penyidik Polda Metro Jaya yang melakukan upaya paksa melalui penangkapan terhadap klien kami. Padahal klien kami selama ini kooperatif memenuhi panggilan penyidik, bahkan selalu melaksanakan wajib lapor, kata tim kuasa hukum Roy Suryo. Kedua, jika tindakan dimaksud adalah tahap 2 atau sebagaimana dikabarkan berkas sudah lengkap, maka tindakan tersebut bisa dilakukan dengan menayangkan surat panggilan, bukan dengan upaya paksa atau represif melalui proses penangkapan, sambungnya. Ini sama yang tadi. Oke. Tim kuasa hukum Tifa, tim hukum Dr. Tifa ditangkap saat ujian S3 Fakultas Kedokteran UI. Sakarepmu, lonceng sudah dibunyikan. Lu mau lulusan S3 juga buat apa? Kalau kemudian status lu nanti mantan napi, sama dengan Hasto kemarin kan, dia ujian S3, begitu ujian S3 selesai, diproses hukum, ya. Terus buat apa S3-nya? Roy Suryo S3-nya disangsikan, habis kasus ini nanti kita akan bongkar. Tidak punya ijazah dan besar kemungkinan diduga masih Roy Suryo DO atau tidak lulus S3 karena terjerat kasus korupsi dan menjadi narapidana kemarin. Nanti kita bongkar setelah kasus ini ya. Ini biar jalan dulu sidangnya. Oke, biar supaya nanti masih ada proses hukum lagi yang akan dihadapi oleh Roy Suryo. Orang kalau nggak bersih sok-sokan pada kalian bermasalah kok sok-sokan semua. Oke. CNN Indonesia, tim hukum Dr. Tifa mengungkapkan kliennya ditangkap aparat kepolisian pada Jumat 19 Juni pagi di apartemennya terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dalam keterangan resmi, salah satu tim hukum Dr. Tifa, Aziz Zanwar, menyebut kabar penangkapan itu disampaikan langsung oleh Dr. Tifa. Polisi langsung membawa Dr. Tifa ke Polda Metro Jaya. Ya, enak. Aziz berkata, Dr. Tifa ditangkap saat sedang mengikuti ujian S3 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sebab itu, dalam salah satu ruangan di Polda Metro Jaya, tempat Dr. Tifa berada, kliennya masih membuka laptop untuk mengikuti proses ujian. Nggak heran, kita udah biasa, lu acting, ya, lu dramatisir, lu cari-cari alasan, nggak heran. Makanya pada saat katanya ujian di depan laptop di Polda Metro Jaya, ditongkrongin sama penyidik ada 3 orang perempuan. Oh alah, makin dramatis kan? Makin keren kan? Lu mau acting apapun nggak heran, karena memang kebiasaan kalian sudah seperti itu. Oke. Dr. Tifa tampak berada di depan laptop dan menyampaikan bahwa dirinya sedang mengikuti ujian S3 Fakultas Kedokteran UI
dari suatu ruangan di Polda Metro Jaya, kata Ajis. Harusnya jangan hanya ujian S3. Besok Minggu itu ada agenda arisan ibu-ibu komplek gitu loh. Orang ini tukang membuat drama kok. Heran memang. Enggak. Sesuatu gitu. Enggak ngimpact apapun. Polda terus jalan. Polda Metro terus jalan. Itu mau acting, gaya-gayaan. Perkara benar itu soal lain ya. Tapi ya biasanya begitu. Oke. Mungkin sih benar, tapi ya dibuat yang seperti itu supaya dramatis kan, keren kan malah. Oke. Hingga rilis ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan resmi mengenai dasar hukum maupun alasan dilakukannya penangkapan tersebut. Karena selama ini Dr. Tifa patuh untuk melakukan wajib lapor di Polda Metro Jaya hingga pekan kemarin, kata Ajis. Pekan kemarin berarti Kamis kemarin ya? Pekan kemarin kan. Kamisnya kemarin hari ini, ya. Kalau pekan kemarin kan minggu kemarin. Udahlah, sakarepmu lah. Pasti Polda Metro Jaya mempunyai alasan yang tepat, nggak mungkin sembarangan. Lebih percaya Polda, atau lebih percaya pengacaranya Roy Suryo dan Tifa? Polda, ya. Keren. Selain Dr. Tifa, polisi menangkap tersangka lain, Roy Suryo. Keduanya sudah berstatus tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sejak November 2023. 2025. Roy Suryo ditangkap pada hari yang sama pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya berselang beberapa menit dari penangkapan terhadap Dr. Tifa. Hal ini diungkapkan oleh salah satu tim hukum Roy Suryo, Ahmad Khosinuddin, dalam keterangan resmi. Petrus juga mengecam penangkapan kliennya. Penangkapan oleh polisi tersebut kurang pas mengingat Roy Suryo selalu kooperatif memenuhi panggilan penyidik, bahkan selalu melaksanakan wajib lapor. Nggak ngimpact, lu mau framing apapun. Dan jika penangkapan dilakukan sebagai tindak lanjut tahap 2 setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, Khosinuddin berkata seharusnya tindakan tersebut bisa dilakukan dengan melayangkan surat panggilan. Din, woi Din, jangan ngatur-ngatur Polda Metro, Din. Lebih tahu juga Polda Metro, lebih keren juga Polda Metro, lebih paham juga Polda Metro. Jangan ngatur-ngatur dah. Bela klien itu pakai data, jangan pakai kuar-kuar. Jangan hanya pakai mulut, pakai data. Bela kalian pakai framing sana kemari. Untung Roy Suryo pengacaranya Khosinuddin. Kenapa gini? Ya, alhamdulillah. Oke. Bukan dengan upaya paksa atau represif melalui proses penangkapan, ucap dia. Khosinuddin menegaskan pihaknya meyakini penangkapan Roy Suryo oleh polisi menginformasikan proses hukum tidak berjalan sesuai norma dan etika. Saya mau balik membuat pernyataan. Proses hukum yang berlarut-larut hingga 1 tahun lebih adalah cacat, tidak sesuai norma dan etika, hanya memenuhi kebutuhan para terlapor, Khosinuddin dan kawan-kawan. Ayo, gua balik sekarang begitu. Soalnya nggak lazim kasus hanya seperti ini sampai 1 tahun lebih. Nggak lazim. Ini kan dalam rangka memenuhi kebutuhan kalian. Masih kurang setahun. Kalau masih kurang, ya kita perpanjang lagi 10 tahun dah. Khosinuddin. Bela klien dengan data, Din. Tidak dengan mulut, Din. Bela klien dengan data. Jangan dengan mulut. Kasih tahu ya. Gri, lu siapa? Ngajarin gue? Proses hukum kasus ijazah Jokowi ini
disebut Kosinudin sudah melayani kepentingan politik Jokowi. Enggak. Proses hukum tuduhan ijazah Jokowi ini sudah melampaui dan melayani kepentingan Roy Suryo and the gang. Kenapa? Terbukti berlarut-larut dan waktunya lama banget. Ini sudah memenuhi kebutuhan Roy Suryo and the gang, sudah memenuhi kebutuhan kalian, memenuhi kebutuhan terlapor. Nah, nggak ada cerita memenuhi kebutuhan Jokowi, nggak ada itu. 3 bulan selesai sidang kalau memenuhi kebutuhan Jokowi. Enak aja. Sekali lagi, membela klien jangan pakai mulut, pakai data. Membela klien jangan pakai congor, pakai data, pakai bukti-bukti. Ya? Jangan pakai congor. Penangkapan ini justru menginformasikan ada kekuatan politik yang mengintervensi hukum sehingga cara-cara yang beradab dalam penegakan hukum melalui penangkapan, melalui pemanggilan ditinggalkan dan beralih menempuh cara tak beradab, represif, dan intimidatif dengan melakukan penangkapan, ujar Kosinudin. Saya balik. Ya, kasus ini sudah bernuansa politik sangat kuat dan kental. Harusnya pada saat penetapan tersangka waktu itu sudah langsung ditahan. Faktanya nggak ditahan. Hampir 1 tahun lebih dibiarkan terus-menerus berkeliaran. Ini sudah bernuansa politik dan kekuatan tangan-tangan penguasa ikut campur tangan. Ayo, sekarang gue balik. Ini saja yang lapor Pak Jokowi, Presiden ke-7, kasusnya diulur-ulur kayak begini. Kasusnya ditimang-timang seperti ini. Tidak menyalahkan penyidik. Karena penyidik waktu itu sudah mau melakukan penahanan. Tapi ada campur tangan politik. Ya. Jadi teman-teman, orang manusia-manusia kelompok ini, ingat ya, selalu dia ngomong itu adalah 180 derajat kebalikannya dengan fakta yang ada. Ya, kalau sekarang hari ini koar-koar, represif, tidak beradab, kekuatan politik tertentu, itu dia. Ini kasus nggak beradab. Kenapa sampai 1 tahun? Mestinya sudah bisa ditahan dari kemarin. Ini ada kekuatan politik, ada kepentingan politik. Ini nggak beradab. Ya, ini yang membela dia kekuatan politiknya sehingga diulur-ulur terus. Jangan salah teman-teman ya. Kalau dia bilang putih, bahwa faktanya itu adalah hitam. Kebalikannya kalau dia bilang hitam, faktanya putih. Hati-hati. Kelompok-kelompok ini, manusia-manusia ini selalu seperti itu membuat framing. 180 derajat kebalikannya. Hati-hati. Hati-hati. Oke. Coba nanti kita telisik angle lain tentang penangkapan Roy Suryo dan Tifa setelah kita mendapatkan video live-nya. Agrifanani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayong. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama.
tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, taring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.